Pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Kamis tanggal 9 Mei 2024. Haleluya. Saudara,
Kita akan mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 dan kitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Tapi marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberi kesempatan hidup dan juga dapat beribadah, mempermuliakan Tuhan, mendengar firman-Mu. Terima kasih, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa, mohon ampun buat semua dosa salah kami. Bapa, kuduskan dan layakkan kami untuk belajar firman, dan Roh Kudus akan menyertai kami sehingga mampu melakukan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Bapa. Ampuni kami buat semua dosa salah kami ya Tuhan, dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami juga. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita buka lebih dahulu. Saya akan membaca buat saudara dari kitab Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara lihat, ada beberapa hal penting. Ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai dekat daerah yang namanya Betania. Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang kembali ke Yerusalem, base camp, dengan sangat bersukacita. Di Yerusalem, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mengapa mereka sangat bersukacita? Karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Ya, mereka tidak lagi sedih karena berkat Tuhan, firman Tuhan terbuka luas dalam bagi mereka, sehingga wawasan pikir mereka sudah benar-benar berubah. Apa itu? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka masih berpikir secara politis dan kekuasaan. Jawab Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya Tuhan bilang soal waktu itu otoritas dari Allah. Kamu gak tahu. Selanjutnya ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, otoritas, kesanggupan, kemampuan kalau Roh Kudus, Rohnya Tuhan sendiri ya, turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terjemahan lain itu dikatakan malaikat, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Apa yang mereka kerjakan? Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara yang kekasih, mengapa mereka bersukacita? Sangat bersukacita dan memuliakan Allah pada saat momen kenaikan Yesus ke sorga. Karena mereka tahu dari perkataan firman Tuhan, dari perkataan malaikat, bahwa Yesus yang pergi ke sorga itu akan datang kembali. Ya. Sebab tugas Tuhan Yesus di dunia sudah selesai. Tetelestai. Ia lahir, mati, bangkit, menjadi tebusan, jalan satu-satunya keselamatan dan hidup. Ia juru selamat dan Tuhan bagi setiap orang berdosa yang mau percaya dan menerimanya. Waktu Yesus ada di dunia, saat itu daerah kerjanya terbatas hanya di Yerusalem, Galilea, Samaria, dan daerah sekitarnya. Hanya sebagian kecil dari daerah Timur Tengah saat ini. Jadi, kalau Yesus naik ke sorga, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 2b dan Yohanes 14 ayat 3, Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang mengasihinya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu, menjemput kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Bagi orang percaya yang mengasihinya, kita harus selalu siap kapan saja Tuhan menjemput kita melalui kematian. Karena orang yang mati di dalam Kristus sesuai firman Tuhan akan masuk ke sorga di tempat di mana Tuhan berada. Atau Tuhan akan datang dengan cara yang akbar, yang besar, yaitu pada kedatangan yang kedua. Secara besar-besaran, hari kiamat. Dia akan datang menjemput orang yang percaya, taat, dan setia. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Seperti tadi sudah dijelaskan. Karena Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia, terbatas keadaannya dengan tubuh, dengan daging. Jadi tugas untuk menyelesaikan pemberitaan kabar baik Injil akan lebih efektif, akan lebih maksimal jika diteruskan oleh murid-muridnya, orang-orang yang percaya pada Kristus di seluruh dunia. Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus, roh Allah, Immanuel akan menyertai, mendampingi senantiasa untuk memberi kuasa, kesanggupan, menuntaskan proyek besar sorgawi, yaitu supaya banyak orang
akan menerima Injil dan diselamatkan. Karena Tuhan tidak menghendaki orang fasik binasa, tetapi yang Tuhan inginkan manusia ciptaannya yang paling mulia. Yang fasik itu boleh bertobat dan diselamatkan. Roh Kudus itu omnipresent, ada di mana-mana, maha hadir, tidak terbatas oleh tubuh. Dia roh, dia ada di mana-mana. Jadi lebih efektif. Tuhan tahu lebih berguna, lebih efektif, lebih maksimal kalau dia naik ke surga dan Roh Kudus menjalankan kuasa itu melalui hidup orang percaya. Pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan. Roh Kudus juga omnipoten, maha kuasa. Ya. Roh Kudus juga omniscient, maha tahu. Wow, luar biasa. Jadi lebih berguna kalau Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan jika tempat saya sudah selesai, Tuhan akan datang kembali, membawa saya, menjemput saya ke tempat di mana Tuhan berada. Jika tempat saudara sudah selesai, Tuhan akan menjemput saudara, supaya di tempat di mana Tuhan berada, saudara pun berada. Atau dengan cara yang kedua, cara besar, Tuhan akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim. Ya. Ia akan datang kembali. Murid-murid tidak sedih lagi, karena mereka tahu mereka akan bertemu dengan Tuhan lagi. Ia pergi dan akan kembali. Ia memberkati mereka untuk sanggup melakukan tugas mulia, untuk jadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Jadi gak sedih lagi, karena gak ditinggalkan selamanya, gak ditinggalkan pelanga-pelongo. Mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, dan mereka tahu ada Immanuel, Allah yang beserta mereka. Roh Kudus akan diberikan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh ingin hidup menjadi saksi Kristus yang efektif. Sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kebenaran. Sungguh-sungguh ingin hidup menjadi pelaku firman. Yesus Kristus akan kembali menjadi Raja dan Hakim. Sebagai Raja, ia akan memerintah selama-lamanya. Sebagai Hakim, ia akan mengadili tiap orang dengan adil dan benar. Sebab itu pastikan nama kita ada tercatat dalam buku kehidupan. Nama kita mau tercatat, Alkitab katakan, percaya kepada Yesus dan taati firman-Nya. Secara daging tidak mampu, tetapi kalau Roh Kudus yang maha hadir, yang maha tahu, yang maha kuasa menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita, maka kita sanggup menjadi percaya, taat, dan setia sampai akhir. Selanjutnya, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 dan 23, 1 Korintus 16 ayat 22 dan 23, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Itu bahasa Latin. Maranatha artinya Tuhan akan datang segera. Dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Roh Kudus menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan mau hidup mengasihi. Mari sambut berita sukacita. Yesus naik ke surga. Ia akan datang kembali. Ia menyediakan tempat bagi kita. Saat ini 1 Petrus 3 ayat 22 mencatat, 1 Petrus 3 ayat 22, ia duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat dan kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya.
Dalam tafsiran atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini dicatat, Yesus berkuasa bersama Allah yang memerintah semua malaikat, semua penguasa, dan serta semua kekuatan, semua otoritas, kuasa sudah ditaklukkannya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup tercatat 1 Petrus 3 ayat 22. Sekarang Yesus Kristus berada di sorga, duduk di tempat kemuliaan, di sebelah kanan Allah Bapa. Segala malaikat serta penguasa sorga menyembah dan menaati Dia. Sekarang Tuhan sudah naik ke sorga, memerintah di sana. Ia lebih tinggi dari semua malaikat, lebih tinggi dari semua penguasa di seluruh alam semesta. Mari sambut berita ini dengan sukacita, dengan sangat bergembira. Ia pergi untuk kembali. Ia mempercayakan tugas memberitakan kabar Injil bagi orang-orang percaya dan hidup mau mengasihi saya dan saudara. Katakan amin. Roh Kudus, Rohnya yang kudus, yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, itu menyertai kita setiap hari sehingga kita mampu melaksanakan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mencari Dia, haus lapar akan Dia, dan menuruti kehendak. Roh Kudus diberikan bagi orang yang percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh ingin menjadi saksi Kristus yang efektif. Sungguh-sungguh rindu menjadi pelaku-pelaku firman. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang dibukakan. Kami bergembira karena Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami dan memerintah berotoritas di sana lebih tinggi dari semua malaikat dan penguasa di seluruh alam semesta. Sehingga kami tidak perlu takut. Ada Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan yang menyertai kami selama kami masih harus bertugas di dunia, jadi saksi Kristus, melayani Tuhan, menjadi pelaku firman, supaya kehendak Tuhan terrealisir. Pakai kami menjadi agen representasi-Mu. Tolong kami menghadapi segala badai hidup, supaya kami mampu menjadi terang dan garam dunia, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hidup ini untuk dipakai Tuhan, menyenangkan, melayani Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat yang diperbaharui dari Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menguasai roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Kita akan percaya, taat, dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Kita pun berada. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari dengan percaya kita katakan amin. Maranatha, Tuhan akan datang segera. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.